Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlike Putri Andari dengan NIM 2114050026. Baiklah, di sini saya akan membacakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Baiklah, setelah membaca ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 tadi, izinkan saya untuk presentasikan mengenai ayat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arlike Putri Andari dengan NIM 2114050026 dari kelas 5 TBK atau Tadris Bahasa Inggris. Baiklah, marilah kita berkenal lebih dalam mengenai ayat, arti perkata maupun arti secara luasnya, dan tafsiran dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 ini. Baiklah, sebelumnya marilah kita sama-sama membaca ulang kembali surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Setelah membacanya, mari kita juga ada baiknya kita untuk mengetahui arti dari ayat tersebut. Terjemahannya yaitu Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup. Jadi hanya Allah lah yang Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki sifat Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, mengurus ciptaannya, tidak mengantuk apalagi tidur. Jadi Allah tidak pernah merasakan rasa kantuk dan tidak pula tidur. Sangat berbeda dengan makhluknya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Segala ciptaan Allah itu adalah milik Allah. Baik apapun yang kita miliki di dunia itu hanyalah milik Allah semata. Kemudian tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Hanya Allah lah yang dapat memberikan syafaat kepada hambanya. Allah mengetahui apa yang di hadapan hambanya dan apa pula yang ada di belakang hambanya. Hanya Allah lah yang akan mengetahui apa yang akan terjadi. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Allah kehendaki.
Oleh sebab itu, hendaknya kita sebelum belajar, kita membaca doa agar ilmu yang kita pelajari itu di, menjadi berkah. Kursinya atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Allah yang menguasai langit dan bumi. Dan Dia Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa kantuk pun tidur. Allah tidak pernah keberatan dalam menjaga kekuasaannya. Dan yang terakhir ada dua sifat Allah, yaitu Allah Maha Tinggi serta Allah Maha Besar. Baiklah, untuk mengenal lebih dalam ayat ini, mari kita artikan ayat ini kata per katanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Jika kita seorang Muslim sejati, pasti kita meyakini bahwa hanya Allah lah Tuhan yang ada di dunia ini, hanya Allah lah Tuhan yang wajib dan harus kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Hayyu ini merupakan sifat Allah yang maha hidup. Al-Qayyum yang terus-menerus makhluknya. Sebab itu, jika kita merasa kelelahan, jika kita merasa banyak sekali masalah, maka kita berhak untuk mengadu kepadanya, karena Allah lah yang mengurus makhluk-makhluknya. Dan Allah juga tidak akan memberikan masalah lebih besar dari kemampuan kita. Dan setiap masalah pasti ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Tentu ini sangat berbeda dengan makhluknya, karena makhluknya setiap melakukan sesuatu pasti merasa mengantuk, merasa lelah dan merasa tidur dan akan tertidur. Namun Allah tidak merasakan mengantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apapun yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Termasuk anak, termasuk orang yang kita sayangi, termasuk benda-benda yang kita miliki itu juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya, illa bi'idznih. Jadi yang dapat memberikan syafaat itu bukan orang tua, bukan guru, bukan dosen, namun yang memberi syafaat pada kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya di sini Allah mengetahui apa yang akan dihadapi oleh hambanya dan apa yang sudah terjadi, yang sudah dihadapi oleh hambanya. Hanya Allah lah yang mengetahui, karena Allah lah yang memberikan semua rencana itu. Kita sebagai manusia hanya bisa menerima takdir Allah. Selanjutnya, wala yuhituna bi syai'in, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun min ilmihi, tentang ilmunya, illa bima syaa, kecuali apa yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, hendaknya sebelum belajar kita meminta restu kepada Allah agar ilmu yang kita cari itu berkah, karena hanya kepada Allah lah kita meminta apa yang kita inginkan. Kemudian wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya di sini maksudnya adalah kuasa Allah. Kuasa Allah itu luas sekali, itu meliputi samawat, langit, dan wal ardh, bumi. Dan seperti yang dikatakan tadi, Allah lah yang mengurus segalanya tanpa ada rasa kantuk, rasa lelah maupun tertidur. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Dia tidak merasa kelelahan. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Dia tidak merasa berat, dan Dia tidak merasa kelelahan. Hifzuhuma, memelihara keduanya.
Keduanya di sini yaitu langit dan bumi tadi. Allah tidak merasa berat, Allah tidak merasa lelah saat memelihara makhluk-makhluknya dan ciptaannya. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi, maha agung. Kedua sifat terakhir ini hanyalah dimiliki oleh Allah, yaitu Allah yang maha tinggi dan Allah yang maha agung. Baiklah, setelah mengetahui arti perkata dari surah Al-Baqarah ayat 250 ini, ada baiknya kita juga mengetahui penafsiran dari ayat ini. Seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa Allah lah yang maha tinggi, berdiri sendiri, maha besar, sudah menunjukkan sedikit banyaknya bahwa ayat ini banyak menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut sudah diuraikan beberapa tafsiran dari ayat ini. Yang pertama, tafsiran yang pertama yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita adalah seorang yang muslim sejati, seorang yang beriman, pasti kita tahu dan kita yakini bahwa benar adanya bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita selalu berdoa, berselawat, mengaji. Itu juga bukti bahwa kita meyakini bahwa Allah lah Tuhan yang berhak kita sembah. Yang kedua, Allah memiliki sifat yaitu maha hidup. Jika Allah tidak hidup, tentunya kita sebagai makhluknya tidak akan ada di bumi ini. Tidak akan ada yang merawat kita dan tidak akan ada yang menciptakan kita. Sebab itulah di sini Allah memiliki sifat yaitu maha hidup. Yang kedua, berdiri sendiri. Yang ketiga, berdiri sendiri. Sifat ini tentunya berbeda dengan sifat makhluk Allah karena tidak bisa berdiri sendiri. Makhluk Allah itu bersosialisasi untuk hidup. Namun, jika Allah itu berdiri sendiri untuk mengurus makhluknya, untuk menguasai langit dan bumi, itu Allah berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung pada hambanya. Allah lah yang mengatur semuanya dengan berdiri sendiri. Selanjutnya, selalu mengurus makhluknya. Kita sebagai ciptaan Allah pasti merasakan bahwa Allah itu mengurus kita. Sebagaimana buktinya yaitu ketika kita memiliki masalah, pasti kita akan mengadu padanya dan Allah akan menolong kita. Itulah bukti mengapa Allah itu selalu mengurus makhluknya. Kemudian Allah tidak pernah merasakan kantuk apalagi tidur. Di sini Allah selalu mengawasi hambanya, sehingga Allah tidak pernah merasakan kantuk dan tidur. Berbeda dengan hambanya yang ketika sudah kelelahan pasti akan merasa mengantuk dan akan tertidur untuk beristirahat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tidak merasakan kantuk apalagi tidur. Allah yang selalu mengawasi hambanya. Pemilik apapun yang ada di langit maupun di bumi, segala sesuatu yang kita miliki sekarang seperti handphone, kedua orang tua, yang harta kita itu sebenarnya hanyalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Segala yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu-satunya yang berhak memberi syafaat. Tidak bisa kita meminta syafaat ini kepada orang lain, hanya kepada Allah lah Dia yang memberikan syafaat kepada hambanya. Seluruh syafaat hanyalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang akan kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan. Tidak sama dengan hambanya, hanya kadang lupa, kadang tidak ingat dengan apa yang telah dilakukan, tapi Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah itu maha menghendaki. Berkuasa atas langit dan bumi. Berkuasa atas langit dan bumi ini Allah bisa mengirimkan malah bencana, bisa mengirimkan kebahagiaan. Malah bencana itu seperti tsunami, banjir, itu Allah bisa turunkan karena Allah lah yang berkuasa atas keduanya. Samawati, langit, wal ard dan bumi. Allah lah yang berkuasa
atas keduanya. Kemudian tidak merasa keberatan untuk memelihara keduanya. Seperti yang diterangkan tadi, bahkan rasa kantuk pun tidak ada dirasakan oleh Allah. Aku tidak merasa keberatan untuk memelihara langit sekitar bumi. Kemudian dua sifat terakhir yang dimiliki oleh Allah yaitu Allah ini maha tinggi, Allah maha besar, Allah maha kuasa atas segala yang dimilikinya. Itulah penafsiran dari Surah Al-Baqarah ayat 255 yang banyak menjelaskan mengenai tentang sifat-sifat Allah. Sekiranya kita bisa lebih yakin, bisa lebih percaya bahwa dengan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan yang berhubungan dengan pendidikan. Setelah kita mengetahui ayatnya, kita mengetahui artinya, sedikit penafsiran dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan tentang akidah atau tauhid melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allah menjelaskan tentang keberadaannya, tentang eksistensinya melalui banyaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang memiliki iman, memiliki takwa, tentunya yakin dan percaya dengan adanya sifat-sifat Allah. Akidah dan tauhid ini akan memberikan kita rasa dekat, rasa tahu dan lebih mengenal dengan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan, banyak sekali sifat-sifat Allah yang telah dijelaskan sebelumnya seperti maha besar, maha tinggi, maha mengetahui segala sesuatu, apapun yang ada di depan makhluknya ataupun yang di belakang makhluknya. Oleh sebab itu, sekiranya dapat memberikan kita lebih meyakinkan iman kita, menguatkan iman kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah penjelasan mengenai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Semoga dengan adanya penjelasan mengenai sifat-sifat Allah, mengenai kebesaran Allah tadi, memberikan kita rasa semangat untuk beribadah, kemudian yakin dan percaya bahwa Allah itu benar adanya, dan selalu menguatkan iman serta takwa kita dengan sholat di awal waktu, dengan bersedekah, melakukan hal-hal yang baik, agar kita selalu dekat dengan Allah, agar kita selalu diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita meyakini semua sifat-sifat Allah ini tanpa ada rasa ragu sedikit pun dari dalam diri kita. Baiklah, sekiranya demikian penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.